urusan makanan itu sesuatu yang perlu disederhanakan. Sampai Rasulullah ketika pulang sholat subuh mampir ke rumah istri-istrinya, pertanyaannya singkat, padat, jelas, tidak neko-neko. A'indaki syai'? Ada sesuatu yang bisa dimakan? Dan kata syai'un itu sesuatu yang tidak ada batasnya. Wes apapun yang penting bisa dimakan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Yakfi libni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukup untuk manusia itu beberapa suap makanan yang cukup menjadikan tulang punggungnya apa? Kuat berdiri. Tidak ada. Tema kita di pagi hari ini adalah rezeki yang kuingkari. Maksudnya begini. Banyak orang mendapatkan rezeki dari Allah di dunia ini, akan tetapi yang menjadi masalah dia tidak mengerti bahwa itu adalah rezeki. Dia tidak faham bahwa tidak semua orang mendapatkan seperti yang ia dapatkan. Dia tidak memahami bahwa ketika rezeki itu oleh Allah dicabut, dia akan merasa kehilangan dan kemudahan hidupnya akan berkurang. Nah, contoh begini. Kebanyakan orang di dunia ini mereka menganggap rezeki itu apa? Materi atau uang gitu kan. Dia menganggap rezeki itu ya uang. Bisa beli mobil, bisa beli rumah mewah, dia bisa makan makanan yang lezat, dia bisa jalan-jalan kemanapun dia mau, dianggapnya itu adalah rezeki. Padahal uang itu belum tentu rezeki apabila uang itu menjadikan kita jauh dari Allah. Pada hakikatnya setiap nikmat yang Allah karuniakan itu belum menjadi nikmat kecuali setelah nikmat itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Semuanya seperti itu. Nah, sekarang kita katakan harta. Siapa yang terkenal punya harta besar siapa? Korun. Cuma sekarang ngomong korun ini rotok medeni. Nanti disomasi lagi, suruh minta maaf gitu ya. Korun. Anda buka dalam Al-Quran tentang Korun ini pada surah Al-Qasas ayat 81. Surat apa? Al-Qasas ayat yang keberapa? 81. Dengan semua uang yang dimiliki oleh Korun, dengan semua kekayaan yang dimiliki oleh Korun, pada awalnya itu rezeki. Tapi karena semua itu tidak menjadikan Korun semakin dekat kepada Allah, tidak menjadikan Korun dengan hartanya itu taat kepada Allah, tidak menjadikan Korun dengan hartanya itu semakin bersyukur kepada Allah, maka ternyata yang awalnya rezeki menjadi musibah. Surat apa? Al-Qasas ayat 81. Allah Ta'ala berfirman, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Maka kami tenggelamkan Korun dengan semua hartanya sekaligus rumahnya, itu oleh Allah ditenggelamkan. Nah, ternyata yang kita anggap rezeki justru mendatangkan murka dan bencana dari Allah. Kapan? Ketika rezeki itu tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Maka nomor satu, hati-hati. Orang yang punya harta berlimpah, awalnya itu merupakan karunia, awalnya itu merupakan nikmat, awalnya itu merupakan rezeki, tapi ketika tidak dikelola dengan benar, itu bisa mengundang murka dari Allah. Maka lihat. Fa inna likulli ummatin fitnatun. Setiap umat itu ada fitnah ujiannya masing-masing. Wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi Muhammad, dan fitnah ujian yang Allah tetapkan untuk umatnya Nabi Muhammad itu adalah harta. Itu nomor satu. Ingat dulu bahwasannya ada sesuatu yang kita anggap nikmat ternyata bukan nikmat. Ada yang kita anggap rezeki ternyata malah menjadi bencana. Nomor dua, jabatan. Orang menganggap jabatan itu apa? Rezeki. Padahal di zaman dulu, di zaman para sahabat Nabi, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in,
jabatan itu dihindari bukan malah direbut. Dihindari bukan malah apa? Direbut. Karena mereka tahu, salah satunya Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu mengatakan begini, kalau ada seekor unta, seekor apa? Unta. Di negeri Yaman, Anda tidak usah ngelihat sana, ini gayanya candid, ono wong di kono delok rono, sini, tidak usah. Aduh, yang tidak usah deso lah, aduh. Itu kamera mahal itu. Jangan dikira tongsis, itu kamera itu. Tahu? Harganya berapa tahu? Sudah, astagfirullah, kok malah ngetarani lek deso ya. Sudah, saya ngomong apa tadi? Lah, setelah itu. Apa? Na'am, barakallahu fik. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada seekor onta tahu kan? Binatang. Yang kemudian terperosok di negeri Yaman gara-gara jalannya tidak rata. Gara-gara apa? Jalannya tidak rata. Sampai akhirnya onta itu terjatuh dalam keadaan Umar di kota Madinah. Sementara untanya di mana? Di Yaman. Apa kata Umar? Saya yakin Allah pasti menanyakan kepadaku tentang unta itu. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah Umar. Dalam riwayat yang lain, sampai kalau ada orang kelaparan di ujung negeri, maka aku yakin aku oleh Allah akan ditanya tentang orang itu yang kelaparan di bawah kepemimpinanku. Nah, maka orang menganggap jabatan itu apa? Rezeki. Padahal hati-hati. Kalau jabatan itu tidak dijalankan seperti yang Allah inginkan, maka itu akan menjadi bencana. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wa innaha la hasratun yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang di dunia punya jabatan itu akan menyesal. Kenapa dulu saya rebut jabatan ini? Fir'aun tahu? Qarun sudah. Sekarang Fir'aun. Sisa siapa nanti satu lagi? Haman. Saya bukan Cak Nun. Nomor 2 siapa? Fir'aun. Nah, Anda tahu Fir'aun, jabatan yang dia punya, kekuasaan yang dia punya, kekuatan yang dia punya, kerajaan besar yang dikuasai olehnya, menjadikan apa? Tagha wa bagha fil ardi, melampaui batas dan sombong di muka bumi. Sampai puncaknya Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Artinya apa? Sesuatu yang oleh manusia dianggap rezeki, ternyata itu berpotensi mendatangkan apa? Musibah, bencana, dan murka dari Allah. Yang ketiga, coba. Orang mengira rezeki itu bisa makan sesukanya, bisa jalan-jalan sesukanya, bisa nginep di hotel mewah sesuka dia. Dia kira itu rezeki. Jadi pengen makan apa? Maka sekarang lihat. Menjadi tren gak wisata kuliner itu? Tren. Setelah muncul di televisi, ya enggak? Setelah muncul di televisi, ada acara-acara kuliner. Setelah muncul di televisi, ada bedah makan ini, makan itu, sampai reporternya itu, ini cengkehnya terasa banget. Ini kapulaganya ini taste-nya itu very hard. Pret. Anda tahu yang ngelihat itu orang-orang yang 3 hari nggak makan. Sementara Anda bilang salty. Yang lain lagi bilang creamy. Rupamu creamy. Coba lihat. Dia kira bisa makan, padahal dalam Islam hadirin, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, urusan makanan itu perkara yang paling dianjurkan untuk disederhanakan. Maka lihat, maaf ya, jujur. Ibu-ibu zaman tahun 80-an atau awal-awal 90-an atau bahkan ke atas tahun 70-an, rata-rata kurus-kurus atau gemuk-gemuk. Nggak pakai diet, defisit kalori, nggak pakai. Defisit kalori itu otomatis. Nggak pakai diet. Wong mangane didik kerjone
Defisit kalori maka kecil. Sekarang kerjone didik mangane bukan begini, tapi jadi seakan-akan defisit kalori itu sekarang diperlukan. Paham? Zaman dulu otomatis defisit kalori. Karena apa? Dalam Islam urusan makanan itu sesuatu yang perlu disederhanakan. Sampai Rasulullah ketika pulang sholat subuh mampir ke rumah istri-istrinya, pertanyaannya singkat, padat, jelas, tidak neko-neko. A'indaki syai'? Ada tidak ada sesuatu yang bisa dimakan? Dan kata syai'un itu sesuatu yang tidak ada batasnya. Wes apapun yang penting bisa dimakan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Yakfi libni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukup untuk manusia itu beberapa suap makanan yang cukup menjadikan tulang punggungnya apa? Kuat berdiri. Tidak ada kemudian harus ada ininya, ada itunya, 4 sehat, 5 sempurna, ditambahi kekenyangan. Tidak ada. Nah sementara sekarang ukuran rezeki itu ketika di rumah tidak pernah kekurangan makanan. Ibu-ibu tahu? Ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah, Rasulullah mencari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tanya, Aina ibnai, mana kedua anakku, yaitu Al-Hasan wal Husain. Apa kata Sayyidah Fatimah? Diajak keluar sama bapaknya karena sudah 3 hari tidak makan, kelaparan. Diajak keluar. Rumahnya siapa ini? Rumahnya siapa? Putrinya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita kalau berasnya tidak 25 kilo itu tidak lego. Kalau persediaan gula tidak 10 kilo tidak tenang. Kalau minyak goreng tidak 5 liter, itu udah bingung cari swalayan, mau cari. Itu yang bikin harga menjadi mahal. Nah, maka ukuran rezeki itu bukan makanan dan minuman. Sekarang cek. Anda buka dalam surah Muhammad ayat 12. Surat Muhammad ayat 12. Maka jangan kebanyakan jualan sari kacang hijau, pepes, lemet. Apa ini? Membudayakan hidup konsumtif. Jangan dibeli. Beli ya, beli. Lihat surat Muhammad ayat berapa? 12. Walladzina kafaru. Ini ciri khas orang kafir yang seharusnya orang beriman tidak memiliki ciri yang sama dengan mereka. Mbak Yu, surat apa? Ayat berapa? Ayat sudah. Kita ceramah, dia ikut ceramah. Nah sudah, surat Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Apa sifat mereka? Yatamatta'una. Mereka di dunia ini hidupnya hanya untuk apa? Seneng-seneng. Jalan-jalan ke sana sama teman-temannya, pakai baju yang sama, pakai kacamata selebar wajah. Kemudian selfie bareng-bareng. Ternyata siapa seperti itu? Walladzina kafaru yatamatta'un. Ciri khasnya orang-orang kafir itu hidupnya seneng-seneng. Kegemaran mereka cuma foya-foya, main-main, jalan-jalan, rekreasi, makan. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Dan kesukaannya apa? Makan-makan sebagaimana binatang-binatang itu makan-makan. Apa Allah firmankan untuk mereka? Wan-naru mathwal lahum. Akhirnya apa? Tempat terakhirnya mereka apa? Neraka. Nah, maka ada orang mengira rezeki itu uang. Ada contohnya siapa tadi? Qarun. Orang mengira rezeki itu adalah jabatan dan kekuasaan. Ada contohnya siapa tadi? Fir'aun. Ada orang mengira rezeki itu yang penting bisa rekreasi, makan-makan, jalan-jalan. Ada contohnya dalam surah Muhammad ayat berapa? 12. Seperti siapa? Orang kafir. Ya'kulun yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. An-naru mathwal lahum. Akhirnya neraka menjadi tempat untuk mereka. Nah, sementara sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ada
rezeki-rezeki yang ternyata kita oleh Allah diberi, ternyata rezeki itu kita ingkari. Seakan-akan ini bukan rezeki. Kalaupun Anda tidak dapat yang lain, Anda mengira Allah kok tidak ngasih rezeki sama saya. Padahal rezeki itu di depan mata, tapi Anda mengingkari itu sebagai rezeki. Seakan-akan Anda tidak dapat rezeki. Nah sekarang nomor 1. Ada beberapa. Tulis nomor 1. Al-usrah as-sa'idah. Tulis. Al-usrah as-sa'idah. Apa itu? Gak usah ngerpek. Nulis gitu aja ngerpek. Lengkari nulis A-L, al. U-S-R-O-H, usrah. A-S, as. S-A-I-D-A-H, al-usrah. Lo mau ngerpek. Oh mau nulis bahasa Arab, oh gini. Maka mulai sekarang, Nur Sewu, Raudhatul Ilmi, Bunda Smart, Cinta Surga. Kalau saya ngaji tolong kasih papan tulis. Saya mau serius sekarang. Ada guyon-guyon tak usir nanti. Bisa emang serius? Anda bisa, saya yang tidak bisa. Nah sudah. Yang nomor 1, apa rezeki yang kita ingkari? Nomor 1, al-usrah as-sa'idah. Keluarga yang nyaman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia. Ini rezeki yang kita lupa bahwa ini apa? Rezeki. Kita lupa punya orang tua itu rezeki. Kita lupa punya kakak dan adik itu rezeki. Kita lupa punya pasangan hidup, suami ataupun istri itu adalah rezeki. Kita lupa punya anak-anak keturunan yang Masya Allah menyenangkan, itu adalah rezeki. Akhirnya keluarga ini kita ingkari bahwasannya itu merupakan rezeki. Kita anggap keluarga bukanlah rezeki. Contoh, Anda cek di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala Kenapa ketawa? Saya WA sama istri saya, kok Anda yang ketawa? Sudah, Anda cek. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jadi salah satu bentuk rezeki yang kita ingkari itu apa? Keluarga. Ketika Rasulullah bercerita tentang perjalanan ruhnya orang kafir dan ruhnya orang beriman ketika oleh malaikat dicabut nyawanya. Semuanya tahu kan? Kalau orang beriman itu dicabut dengan penuh kelembutan, dikasih kain kafan dari surga, dikasih minyak wangi dari surga, dibawa naik ke langit. Setiap malaikat penjaga langit senang dilewati oleh dia sampai ketemu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ridho kepada dia, dikembalikan ke alam kuburnya. Kuburnya diluaskan seluas pandangan mata. Kemudian dia mendapatkan nikmat kubur. Kemudian dia ditemani oleh malaikat-malaikat yang rupawan sampai tegaknya hari kiamat. Setelah dia mendapatkan semua kenikmatan kubur, dia ngomong sama Allah begini, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, tolong ya Allah, kiamatnya dipercepat. Kenapa dia kepingin kiamatnya cepat? Dikatakan likai arji'a ila ahli, supaya aku cepat kembali kumpul dengan keluargaku ya Allah. Coba lihat, padahal dia sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa di alam kubur, tapi tetap dia kepingin kembali kepada keluarganya karena dia saat itu sadar, ternyata keluarga itu nikmat yang sangat luar biasa. Jujur jawab ya, rindu gak kenangan masa kecil dulu ketika Anda jalan-jalan bareng bapak Anda, ketika Anda sahur bareng keluarga Anda, waktu masih kecil makan sahur bareng, nanti mau buka puasa Anda itu masih ngiling-ngiling, oh nanti mama saya masak ini, oh nanti buka puasa mau makan ini, mau minum ini, mau melakukan ini. Setelah buka puasa baru 4 suapan sudah kenyang. Ingat gak memori itu zaman kecil dulu? Mau berangkat sholat terawih, minta sangu sama orang tuanya beli kerupuk samiler. Tahu kerupuk samiler? Samier. Yang ngomong samier ini gara-gara tidak bisa ngomong R. Aslinya samiler. Semier. Apalah terserah wis ya. Pokok saya di Batu dulu.
kecil saya kan di Kota Batu, itu namanya samiler. Itu kerupuk dari singkong kan, dari singkong, terus ada dikasih kayak sausnya di atasnya kan. Nah itu setiap mau teraweh minta uang saku untuk beli itu. Nanti kita masuk ke masjid rame-rame, itu seru. Nah ternyata kenangan itu adalah kenangan yang tidak akan terlupakan walaupun Anda sudah masuk dan mendapatkan nikmat di alam kubur. Berarti itu rezeki atau bukan? Ketika orang tua meninggal, sedih enggak? Sedih. Kenapa Anda sedih? Karena Anda sadar orang tua itu merupakan rezeki, sehingga ketika orang tua itu meninggal, salah satu rezeki yang Allah berikan sebelumnya sekarang oleh Allah betul enggak? Betul. Kemudian zaman punya suami dulu, bahagia enggak? Jangan nangis. Coba buka puasa bareng suami, sahur bareng suami. Yang zaman dulu punya istri, buka puasa bareng istri, sahur bareng istri. Yang zaman dulu anak-anaknya lengkap, buka puasa bareng anak, sahur bersama anak. Sekarang anaknya sudah menikah, anaknya sudah di luar kota, anaknya kuliah, anaknya jauh dari rumah. Sedih gak sekarang? Berarti sebelumnya Anda yakin bahwa itu adalah, tapi sayangnya ketika semua itu masih ada, Anda mengingkari bahwa itu rezeki. Ketika masih ada, jarang menghabiskan waktu bersama. Ketika itu masih ada, tidak pernah ngalah sama orang tuanya, tidak pernah ngalah sama anak dan istrinya, tidak pernah ngalah sama suaminya, tidak pernah ngalah sama orang-orang terdekatnya. Ketika semuanya sudah pergi, baru sadar, loh, kok sekarang tidak ada ya? Saya punya teman, waktu ibunya masih hidup, ditinggal terus. Waktu ibunya meninggal, tiap malam tidur nangis di kamar ibunya. Tidur nangis di kamar ibunya. Dia bilang apa? Coba balik sebentar aja, tak pijetin kaki kamu. Balik sebentar aja, minta apa? Tak cariin, tak beliin buat kamu. Balik sebentar aja, tak sisirin rambutmu, katanya dia. Tapi bisa kembali apa enggak? Enggak bisa. Berarti apa, Bu? Itulah rezeki yang sementara ini kita ingkari. Nikmat punya apa? Keluarga. Maka nanti di hari kiamat, orang-orang kafirin, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin itu sama Allah dibangkitkan. Jeret. Lalu salah satu pertanyaan Allah kepada mereka, kenapa kok sampai mereka kafir? Padahal Allah berikan nikmat besar kepada mereka. Salah satu nikmat besar yang akan Allah tanyakan apa? Afalam uzawwijka? Bukankah dulu waktu di dunia engkau Allah mudahkan untuk menikah? Akhirnya engkau punya pasangan, akhirnya kamu punya anak, akhirnya kamu punya keluarga. Bukankah itu nikmat? Kenapa nikmat itu engkau ingkari sampai kemudian engkau balas kepada Allah dengan kekufuran? Nah, itu nomor satu. Berarti nikmat yang kita ingkari nomor satu apa? Nikmat keluarga. Maka sekarang mumpung masih ada, habisin waktu bareng mereka, senengin mereka, jalan-jalan bareng mereka, makan bareng sama mereka, sebelum nanti nikmat itu oleh Allah dicabut. Kalau sudah dicabut, bisa begitu lagi? Bisa? Makanya yang sedih dong, jangan senyum, sedih. Coba bayangin waktu jalan-jalan bareng suami dulu di mobil bersama, terus diajak makan ke restoran, ada anak-anak, ada suami. Sekarang bagaimana? Sudah. Nomor 2, nikmat yang kuingkari. Disebutkan oleh An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk nikmat yang diingkari itu digabung di dalam hadis 2 perkara: sehat dan waktu luang. Saya punya cerita dan ini kisah nyata. Ada orang laki-laki kaya raya, salah satu yang paling kaya di kota tersebut. Gak boleh disebut namanya, karena sekarang ceramah ini kalau sudah live gitu sedikit mengkhawatirkan, kudu hati-hati. Dia salah satu orang terkaya di kota tersebut. Istrinya dikasih mobil, kasih supir pribadi, dikasih duit di rekening yang cukup untuk istrinya mau makan kemana, mau jalan sama siapa, cukup. Anaknya dikasih mobil, dikasih rekening, lengkap sudah. Semuanya lengkap, di rumah mewah, ada semua fasilitas di rumahnya, ada kolam renangnya, ada tempat untuk
olahraganya, ada tempur, lengkap, semuanya lengkap, sama suaminya dijamin. Dia kira itulah kenikmatan dunia. Suatu hari, Bu, ini laki-laki seketika, dan Allah mampu melakukan itu, jatuh bangkrut, tiba-tiba langsung bangkrut. Yang biasanya dia bisa menikmati kemewahan, hari itu kemewahannya tiba-tiba hilang. Dia terpuruk seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, kacau hidupnya, kalut dia. Karena dia masih menganggap bahwa rezeki itu berupa materi. Yang tadi seperti siapa? Korun. Kalut dia. Sampai menginjak bulan keempat, ada nikmat yang selama ini tidak bisa dia rasakan, dan sekarang dia mulai merasa, oh ternyata ini lebih bagus, lebih nikmat, lebih menyenangkan dibanding ketika aku masih kaya dulu. Apa itu? Masuk di waktu pagi, dia bisa nganterin anaknya sekolah. Lalu ketika pulang dari nganterin anaknya sekolah, dia di rumah sama istrinya, kerja bareng-bareng. Nanti lagi agak sore, dia jemput anaknya pulang sekolah bersama istrinya, langsung bisa makan malam bersama di rumah bersama dia, istri dan anaknya. Ternyata dia mikir apa? Oh ternyata ini yang selama ini tidak bisa saya rasakan, karena mulai pagi sampai malam hidup saya diatur oleh asisten. Jam 7 Pak ketemu si Fulan, teken MOU. Nanti 9:30 kita pindah ke kantor Fulani untuk membicarakan rapat tentang proyek di tempat itu. Nanti lagi makan siang sama orang ini karena kita mau mengajukan proyek yang baru. Baru nanti jam 4 sore kita ada pertemuan Pak di hotel ini dengan ini. Itu setiap hari kehidupan dia. Seakan-akan itu nikmat, bahkan dia tidak merasa bahwa dia punya keluarga. Setelah semuanya hancur, semuanya ludes, dia bisa memiliki waktu luang bersama keluarga, baru dia mikir, oh ternyata ini loh, satu sama Allah dicabut, diganti nikmat yang jauh lebih besar, bisa merasakan waktu yang luang bersama anak-anak dan keluarga. Nah, maka nikmat waktu luang ini Bu, ini nikmat yang sangat besar dan nikmat sehat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ni'matani, ada 2 kenikmatan, maghbunun, yang banyak manusia tertipu, fihima, dengan 2 nikmat ini. Yang pertama as-sihhatu, nikmat apa? Sehat. Yang kedua wal faragh, nikmat waktu luang. Ibu-ibu sekarang sehat semua kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus, amin ya rabbal alamin. Nah itulah kenapa mumpung sehat seperti ini Bu, sering-sering datang ke rumah sakit, check up. Khawatir jangan-jangan tiba-tiba ada sel kanker yang menempel tapi Anda tidak sadar. Hati-hati loh, perempuan lagi banyak loh sekarang. Udah ada apa-apa tiba-tiba terpuruk, ketiduran akhirnya dia. Nah maksudnya apa datang ke rumah sakit Bu? Ngelihat ketika Anda sedang sehat, lihat loh di sebelah sana banyak orang yang terpuruk sedang sakit. Tapi saya sarankan Bu, kalau datang ke rumah sakit untuk Anda menyadari nikmat sehat, itu datang ke rumah sakit jangan yang VIP, jangan kelas 1, jangan rumah sakit kelas 2, tapi datang ke rumah sakit bagian bangsal. Yang satu ruangan isinya 18 orang. Pernah masuk ke ruangan itu? Yang jaga pakai karpet tipis, tidur di bawah, bawa termos, bawa bantal, bawa nasi dari luar. Itu Bu, baru kerasa betul ternyata sakit itu tidak enak. Nah datang ke sana Bu, lihat, oh alhamdulillah ya Allah, saya Engkau beri nikmat sehat. Itu disyukuri. Kenapa kita ketika sehat itu tidak terasa? Gara-gara kita tidak pernah mengunjungi orang yang sedang sakit. Termasuk duduk seperti ini, kaku enggak kakinya? Nyaman kan? Nyaman, Anda bisa duduk. Coba Hajah Yuning sambil jempolnya digoyang-goyang. Lihat kan? Tuh, lihat itu. Jempol goyang-goyang. Ada lagi yang sambil senden. Hati-hati loh, ini masjid baru selesai loh ya. Nanti saya khawatir jebol semua gara-gara disendeni ibu-ibu ini. Ini kadang-kadang tidak punya sandaran selain tembok.
Coba istri-istri yang punya sandaran bahu suaminya, nyaman di rumah. Kesian ya. Anda kalau sedih ceritanya sama siapa? Kalau sedih itu ceritanya sama siapa? Bagus, Tungaren. Sudah, nah maka ibu-ibu sekalian datang ke rumahnya orang-orang yang sedang sakit supaya Anda ngerti ternyata sehat itu nikmat yang luar. Nah maka ketika sehat Bu, manfaatkan kesehatannya untuk kebaikan. Dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai duduk di majelis taklim, digunakan untuk silatur rahim, gunakan untuk menolong orang lain, gunakan sehatnya untuk membahagiakan orang lain, supaya nanti ketika Anda sakit Anda tidak menyesali kesehatan yang sudah terlewat. Kenapa kok dulu waktu sehat tidak saya gunakan untuk ibadah? Sehat. Yang nomor 2, waktu luang. Ini kan waktunya luang semua kan? Luang? Bagus, pinter. Meluangkan waktu. Karena kalau ngomong sibuk, siapa di antara kita yang tidak sibuk? Semuanya kan punya kesibukan. Tapi kita meluangkan waktu. Dan ada orang-orang Bu yang tidak punya waktu. Saya pernah ceritakan, Syekh Ali At-Tantawi itu datengin seorang laki-laki masih muda, cerita, Syekh tolong saya dikasih amalan Syekh. Kenapa? Saya ini jangankan jalan-jalan, makan bareng anak dan istri itu tidak punya waktu. Kenapa? Dia kerja di 2 tempat karena dia menghidupi anak dan istrinya plus menghidupi orang tuanya. Maka kalau kerja di 1 tempat tidak cukup uangnya. Maka dia harus kerja di 2 tempat. Sampai dia tidak bisa makan bareng istrinya. Anda biasa makan bareng keluarga? Tidak pernah juga. Kok kebangetan? Sampai laki-laki itu bilang, ya Syekh saya kepingin bisa makan bareng siapa? Anak-anak dan istri saya, atau istri-istri dan anak saya. Mana yang betul? Saya pengen bisa makan bareng dengan anak dan istri saya. Saya pengen bisa makan semeja, duduk menikmati waktu bersama, tapi tidak punya waktu. Nah, maka waktu luang ini ibu-ibu sekalian, ini sesuatu yang paling mahal. Sampai Allah mengingatkan, wal asr, demi masa. Kenapa? Karena banyak orang yang terlena ketika waktunya luang, ternyata tiba-tiba meninggal dunia. Sampai dia mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku mau jadi orang soleh, aku mau sedekah, aku mau tobat, aku mau sholat, tapi waktunya sudah habis. Nah maka ingat, rezeki yang ku ingkari nomor 2 dan nomor 3 apa? Sehat dan waktu luang. Hati-hati loh ya. Maka nasihat saya Bu, ayo mumpung masih sehat, sering-sering kunjung ke rumah sakit. Yang biasa ngasih Jumat berkah itu, coba sekali-sekali Jumat berkahnya dibagikan ke rumah sakit di bagian bangsal. Tapi menunya yang enak lah Bu, maaf ya. Jumat berkah sekarang ini, sing penting ngei. Kadang-kadang isinya, ya Allah, gak pantas kadang-kadang ya. Tapi yo gak apa-apa, wong memberi sesuai dengan kemampuan. Tapi kan sekarang kan, yo, udahlah. Daripada salah ngomong, saya takut. Sudah, nikmat sehat dan waktu luang. Yang keempat, apa nikmat yang ku ingkari? Ingat, yang keempat Bu, nikmat punya teman yang baik. Nomor 1 tadi apa? Keluarga yang bahagia. Hati-hati loh ya, keluarga itu nikmat yang luar biasa. Nomor 2, nikmat sehat. Kadang-kadang kita lupa bahwa sehat itu mahal. Sekarang saya punya kenalan di Kasembon, itu suntik insulin per 4 jam. Tiap berapa? 4 jam. Tidur malam, kalau jadwalnya suntik harus bangun, makso melek untuk apa? Suntik insulin. Saya kenal lagi seorang penceramah, setiap mau makan, nyuntik sendiri. Dia sendiri yang nyuntik. Setiap mau makan. Panjenengan begitu? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna, amin. Yang ketiga Pak, waktu luang. Banyak orang di luaran sana Bu, tidak pernah ketemu bapaknya, tidak pernah ketemu anaknya, tidak pernah ketemu ibunya, tidak pernah ketemu suaminya. Kenapa? Karena dia tidak punya waktu. Kita alhamdulillah bisa ngaji, bisa istirahat, bisa ngopi sama temen, bisa jalan-jalan sama temen, bisa duduk bersama keluarga. Itu nikmat yang terkadang masih diingkari. Nomor 4, nikmat apa?
nikmat memiliki teman yang baik. Gini Bu, kalau kita punya teman yang baik, itu nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Nikmat. Tapi terkadang kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Punya teman yang baik itu Bu, tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti itu. Ada orang-orang yang dikelilingi oleh orang-orang jahat. Temennya semuanya orang-orang yang jahat. Ketika temennya mabuk dibiarin, ketika temennya zina dibiarin, ketika temennya korupsi dibiarin, ketika temennya tidak pernah pulang dibiarin, ketika temennya sukanya main ke klub malam dibiarin, tidak pernah diingetin. Maka Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu mengatakan, ketika kamu punya teman yang temanmu itu senantiasa mengingatkanmu akhirat, mengingatkanmu kepada Allah, mengingatkanmu untuk ibadah, mengingatkanmu untuk tobat, apa kata Sayyiduna Umar? Pegang tangannya dan jangan dilepas. Pegang apa? Tangannya dan jangan dilepas. Karena itulah hakikatnya teman yang mendatangkan kebaikan. Nah tapi sayangnya sekarang kita ini kalau sama teman kita dikritik, ngamuk, kamu bukan teman saya. Wong temen kok senengane, nah ayo salaman. Tidak boleh ngamuan kalau diingetin. Diingetin kok ngamuan. Nanti kalau dia meninggal kaget loh Anda. Ya, kalau temannya meninggal nanti sedih loh Anda. Anda diingetin apa sama dia? Tidak boleh ngerebut suaminya orang kan? Yang ini, yang mana lagi? Nah sudah Bu, maka teman yang baik itu anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Sampai Nabi Muhammad, Anda tahu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu kan? Perlu nggak dengan teman yang baik? Perlu. Maka sampai Allah ingatkan dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Apa itu? Wahai Muhammad yang sabar untuk duduk bersama teman-teman yang baik. Maka berteman dengan orang baik itu perlu apa? Sabar. Lek diilingno ojo ngamuan. Kalau diajak untuk senantiasa taat jangan bosen. Karena memang perlu sabar. Kenapa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan berteman dengan siapa? Orang-orang yang lalai dari Allah, senengane maksiat, tidak pernah taat, senantiasa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh Allah Ta'ala, jangan berteman dengan teman yang seperti itu. Sampai Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk kumpul dengan teman-teman yang baik. Diperintahkan untuk siapa? Kumpul dengan teman-teman yang baik. Karena mereka itulah nanti di hari kiamat yang akan menolong kita. Silakan dibuka surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke dalam surat Asy-Syu'ara, silakan dibuka pada ayat yang ke 100 sampai 102. Ayat berapa? 100 sampai 102. Dikatakan bahwa kalau Anda di dunia punya teman yang baik Bu, itu adalah nikmat yang akan disesali ketika nikmat itu tidak disyukuri. Maka nanti di hari kiamat setelah semua syafaat selesai. Syafaat itu apa sih? Pertolongan untuk seorang manusia dikeluarkan dari api neraka. Syafaatnya para nabi dan rasul selesai, habis. Syafaatnya orang-orang yang mati syahid selesai dan sudah habis. Syafaatnya para malaikat selesai dan sudah habis. Syafaatnya anak-anak yang soleh selesai dan sudah habis. Pokok semua syafaat sudah habis. Ternyata ada orang yang dikeluarkan dari api neraka tuh. Lalu penghuni-penghuni neraka yang lain tanya, asyafa'ahun nabiyun, apakah dia dapat syafaat dari para nabi? Dibilang sama malaikat penjaga neraka, enggak. Syafaatnya para nabi sudah habis. Ditanya, apakah dia mendapatkan syafaat dari para malaikat? Malaikat jawab, enggak. Malaikat syafaatnya sudah habis. Ditanya lagi, apakah dia mendapatkan syafaat dari anaknya yang soleh? Dibilang, dia enggak punya anak yang soleh. Habis. Ditanya lagi, apakah dia mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mati syahid? Dibilang, enggak. Dia enggak punya teman-teman yang mati syahid. Terus ditanya, terus dia dapat syafaat dari siapa? Dijawab oleh malaikat,
dia mendapatkan syafaat dari temannya yang soleh. Dari siapa? Temannya yang soleh. Maka koncoan bek konco-konco sing rame, rebyek, teman-teman yang senantiasa huri-hurian, wah cerawak ngerti? Apa cerawak itu? Rame, itu boleh. Tapi Anda harus punya teman akrab dari kalangan orang yang soleh. Kenapa? Karena mereka nanti ketika mereka masuk surga, itu mereka tanya sama Allah, ya Allah, saya dulu di dunia punya teman, waktu duduk di majelis taklim mesti sebelahan. Walaupun dia tidak pernah nulis, tidak pernah nyatet, tidak pernah dengerin. Pokok ke majelis taklim itu pokok mikirnya piring isi opo, itu tok. Pastel sama apa itu? Becum, concom. Kok ada makanan namanya concom itu? Itu kalau saya bilang green. Ya kan? Ya sama, beda nama aja. Nah sudah, teman saya ini memang ya Allah, memang dia tidak pernah nulis kalau majelis taklim. Kalau majelis taklim itu ya Allah dandannya muenor. Dia kalau datang ke majelis taklim ya Allah seperti orang mau kondangan. Dia kalau ke majelis taklim ya Allah minyak wanginya itu seperti jaranan. Fambu atau apa itu? Kok tahu-tahu saya? Sudah? Sekarang ya Allah, saya kan di surga. Kok teman saya itu tidak kelihatan? Nah ini ceritanya siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Akhirnya apa? Oleh Allah neraka itu dibuka. Ternyata temannya dia sedang spa dan sauna di sana. Oh. Dia lagi sauna gitu kan, keringatnya keluar, dagingnya melepuh, kelihatan tulangnya, teriak-teriak, kehausan, kesakitan, tersiksa dia. Terus temennya yang di surga bilang, loh ya Allah itu yang saya cari. Ya memang dia tidak pernah nyatet sih ya Allah memang dulu. Memang waktu pengajian dulu ya Allah dia itu yang lain nyatet dia makan tidak berhenti. Sampai punya temennya tidak sadar diambil juga dimakan sama dia. Dia itu ya Allah kalau pulang ngaji itu ya Allah yang lain itu mengamalkan ilmunya. Dia ngerasani ustadznya. Memang itu dia ya Allah. Yang lain itu ketika pulang dia merangkum apa yang didengarkan. Dia enggak ya Allah. Ketika pulang langsung nyatet tadi lemet laku berapa. Sari kacang hijau habis berapa. Yang lain nyatet pengajian dia nyatet laku kulaan dan barangnya ya Allah. Loh tapi kalau dia di neraka kok kesian ya Allah. Maka ya Allah tolong ya Allah. Saya tidak sempurna bahagia saya di surga kalau saya tidak ketemu sama dia. Akhirnya Allah bilang apa? Malaikat, supaya teman yang di surga ini bahagianya semakin sempurna, maka ambil temannya dia yang di neraka. Akhirnya sama Allah diangkat, seret, dimasukkan ke dalam surga berkat pertanyaan dari siapa? Temannya yang soleh. Akhirnya penghuni neraka yang tidak punya teman yang soleh itu ngomong dalam surat Asy-Syu'ara 100 sampai 102. Getun mereka mengatakan, "Fama lana min syafi'in." Kami tidak punya pemberi syafaat. Ini siapa? Yang waktu di dunia tidak berteman dengan teman yang soleh. Dia bilang, "Fama lana min syafi'in." Ya Allah, kami tidak punya teman yang bisa memberi syafaat. Wala sadiqin hamim, dan kami tidak punya teman dan sahabat karib yang mengingatkan kami. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau kami boleh kembali ke dunia ya Allah, kami mau jadi orang beriman, kami mau berteman dengan orang-orang yang baik. Bisa tidak itu terjadi? Tidak bisa. Kenapa? Sudah terlanjur pindah ke akhirat. Nah maka ingat ibu-ibu, nomor 4, nikmat yang ku ingkari apa? Memiliki teman yang soleh. Maka ibu-ibu kalau punya teman yang nampaknya baik, lisannya terjaga, pergaulannya terjaga, ibadahnya baik, ibadahnya istiqomah, maka deketin dia. Mbak, ya bawain apalah, datang ke rumahnya bawain makanan, datang lagi ke rumahnya bawain minuman. Kalau mau pengajian jemput dia. Mbak, tak ampiri yo, dijemput dia. Datang bersama ke tempat pengajian. Supaya apa? Nanti kalau ternyata kita luput dan kita masuk neraka, insya Allah dia akan ingat kepada kita. Kenapa? Karena teman yang soleh itu nikmat, tapi terkadang kita ingkari, padahal teman yang soleh itu bisa memberi syafaat. Terakhir yang kelima,
Apa nikmat yang kuingkari? Yang kelima, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, nikmat yang kuingkari adalah kemampuan beribadah. Apa? Kemampuan beribadah. Bu, panjenengan kalau bisa sholat duha, sadar enggak kalau itu nikmat? Ya enggak sadar, wong Anda enggak pernah sholat duha kok. Sabar, sabar. Tadi berapa rakaat? 2 apa 4? Tadi kok mau ngomong 4. Oh, 2 kali, 2 rakaat 2 kali, berarti 4. Diterima enggak kira-kira sama Allah? Kalau dipamerkan gini kira-kira ya apa? Oh, saya tanyakan ya enggak usah dijawab juga. Sudah, mudah-mudahan sama Allah diterima, amin. Yang bisa puasa, sadar ndak bu, kalau kemampuan Anda puasa itu nikmat dari Allah. Yang bisa sedekah, sadar ndak bu, tidak semua orang oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa sedekah. Yang bisa apa lagi? Yang bisa apa lagi? Sedekah, sholat, puasa, baca Al-Quran. Sadar ndak bu kalau baca Al-Quran itu nikmat dari Allah? Nah, cuma sayangnya bu, terkadang nikmat ibadah itu kita gadaikan untuk mencari nikmat dunia. Bisa sholat duha, akhirnya dia, wes aku tak kerja aja, walaupun ndak bisa sholat duha, yang penting dapat uang. Sebelumnya punya waktu banyak untuk baca Al-Quran, dia kejar soro kerja, yang akhirnya dia tidak bisa baca Al-Quran sebanyak sebelumnya, tapi uangnya tambah banyak. Padahal nikmat bisa ibadah itu nikmat yang tidak tergantikan dengan apapun. Faham tidak? Sekarang biar lebih mudah, begini bu, Anda waktu kecil oleh orang tua Anda dimasukkan TPQ. TPQ apa? Taman Pendidikan Al-Quran. Waktu itu Anda mangkel, ya apa sih waktunya main layangan, waktunya main petak umpet. Petak umpet tuh, jumplitan singit, irian, gerian, delian. Nah, delian, jumplitan singit, petak umpet, delian. Oh, yang lain lagi main engklek. Tahu engklek? Apa namanya di sini? Jeglik. Namanya ajaib-ajaib lah, delian, jeglik, dakon. Apa di sini namanya? Sama dakon, enggak kreatif. Dakon, apa lagi? Temennya lagi main bakso dor, pate lele. Iya kan? Ternyata waktu itu Anda sama ibu Anda disuruh ngaji. Ngaji. Bawa kayu gitu. Ngaji. Anda nangis, aku pengen main loh. Pernah gitu kan? Nah, sekarang teman-teman Anda yang zaman itu main, sekarang mereka tidak bisa ngaji. Sementara Anda yang waktu itu berkorban harus masuk TPQ, meninggalkan main sebentar, sekarang Anda bisa ngaji. Itu ternyata nikmat bu. Itu ternyata apa? Nikmat. Sekarang teman Anda kalau hari Jumat buka Al-Kahfi itu nangis. Buka Anda hari Jumat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyim. Wah, enak Anda baca dan itu nikmat. Tapi sementara ini kita ingkari. Kenapa? Karena kita menganggap nikmat itu uang, kita menganggap nikmat itu kecantikan, kita menganggap nikmat itu jabatan. Padahal bisa ibadah itulah nikmat yang paling besar, karena tidak semua orang oleh Allah diberi kemampuan melakukan ibadah. Anda bisa sholat taraweh, Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Orang lain bu, tidak bisa sholat taraweh. Kenapa? Dikejar jahitan. Iki lek jahitan tidak selesai, Idul Fitri diamuk sama ibu-ibu Raudhatul Ilmi ini. Sementara Anda cukup bayar tadi loh ya. Awas gak tadi. Akhirnya ketika Anda maksa orang untuk jahit, Anda terawih, wis jadi orang yang sok paling soleh. Nanti turun, hati-hati. Aku pas sholat terawih tak dongakno sampean kiting tangannya. Lihat apa? Maka bisa ibadah itu nikmat atau bukan?
Nikmat. Ketika orang lain oleh Allah mungkin disibukkan dengan mencari ekonomi yang semoga Allah berikan keluasan, amin. Yang lainnya lagi sibuk, itu nikmat yang Anda ingkari, Bu. Bisa duduk di majelis taklim, sering. Kalau di Kediri saya tidak pernah sampaikan, di Pare belum pernah mungkin. Kalau di Malang sering saya sampaikan, karena jamaah pengajian di Malang itu, Bu, Masya Allah. Mesti sabar. Sudah saya sampaikan, Bu, banyak syukur, nulis ilmu, nulis hadis, nulis ayat Quran. Ibu-ibu di sebelah sana harus cuci baju, dan bukan bajunya dia, bajunya orang lain. Harus ngerawat orang tua, bukan orang tuanya dia. Bersyukur. Coba Anda sekedar suruh duduk, to AC ada, mic siap, Ustadz materi disampaikan, Anda tinggal ngurungokno. Bangunnya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Gak kerasa, Mbak ya? Lihat mesti gak kerasa mulai pembukaan sampai penutupan Anda tidur, mau kerasa ya apa? Nah, maka syukuri, Bu. Kemampuan duduk di majelis taklim, Anda oleh Allah dikasih kesempatan sholat duha, Anda oleh Allah diberikan kemampuan untuk puasa, Anda oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa baca Al-Quran. Itu nikmat yang jangan sampai diingkari. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ingat, kenapa sih kita ingatkan tentang nikmat yang kita ingkari? Supaya kita mensyukuri dan jangan sampai kufur. Karena kalau nikmat itu tidak disyukuri, maka nikmat akan menjadi azab. Hati-hati, Bu, ya. Sementara kalau disyukuri oleh Allah, nikmatnya akan ditambah. Berarti rumah tangga yang baik, punya suami, punya istri, punya orang tua, punya anak, nikmat bukan? Maka jangan diingkari, jangan dikufuri, tapi apa? Disyukuri. Sehat, nikmat bukan? Nikmat. Maka gunakan sehatnya untuk taat, supaya dengan taat itu bentuk syukurnya kita kepada Allah. Jangan dilupakan. Waktu luang, nikmat atau bukan? Maka isi waktu luangnya untuk kebaikan, supaya waktu luang itu kita syukuri, bukan malah dikufuri. Nomor 4, teman yang baik. Maka kalau punya teman yang baik, Bu, wes dieman-eman, jangan disakiti, jangan dirasani. Kalau dia butuh bantuan, cepet-cepet dibantu. Kalau dia sakit, cepet-cepet dikunjungi. Karena teman yang baik itu nikmat yang mungkin sementara ini masih kita ingkari. Yang terakhir apa? Kemampuan ibadah. Kenapa? Karena tidak semua orang oleh Allah diberikan kemampuan untuk ibadah. Maka kemampuan ibadah itu adalah nikmat yang mungkin selama ini masih kita ingkari. Penutup, Allah Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berarti yang 5 tadi nikmat, hati-hati. Kalau kita syukuri, oleh Allah yang 5 tadi bakal ditambah. Tapi kalau kita kufuri, yang 5 tadi akan berbalik menjadi apa? Musibah. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.